Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Dalam kesempatan pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan tentang memanfaatkan kesempatan, yaitu natsnya itu saya ambil dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-harinya, saya yakin kita semua pasti sering mendengar kata kesempatan. Dan pastinya kita sendiri juga sering menggunakan kata kesempatan itu di dalam percakapan kita atau obrolan kita dengan orang-orang lain. Sedangkan arti dari kata kesempatan itu sendiri adalah peluang. Dengan tema hari ini yang berjudul memanfaatkan kesempatan, berarti kita disuruh untuk memanfaatkan peluang. Lalu kesempatan apa yang harus kita semua manfaatkan dengan baik? Pernahkah dari kita semua yang pada hari ini mendengarkan rekaman ini mempertanyakan persoalan mengapa setelah meninggal dunia tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat? Mengapa tidak ada lagi kesempatan untuk meminta ampun kepada Tuhan? Mengapa tidak ada kesempatan lagi untuk membereskan diri di hadapan Allah? Nah, orang-orang yang tidak ada lagi memiliki kesempatan untuk bertobat dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk membereskan diri di hadapan Allah, juga orang-orang yang tidak akan diperkenankan mengabdi kepada Allah di kekekalan. Kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia tanpa terkecuali untuk bertobat dan membenahi diri hanya pada waktu masih hidup di bumi ini. Kalau sudah meninggal, seseorang tidak mendapat kesempatan lagi untuk bertobat dan membenahi dirinya. Sebab kalau orang bertobat dan membenahi diri karena melihat dan merasakan kedahsyatan, melihat kemuliaan Allah di kekekalan, pertobatannya itu tidaklah tulus. Itu adalah pertobatan dan pembenahan diri yang dipaksakan karena takut akan Allah, bukan pertobatan karena kesadaran diri. Nah, ketika seseorang melihat kemuliaan Allah atau kedahsyatan Allah di kekekalan, tidak bisa tidak orang akan takut, gentar, dan merasakan perasaan ngeri yang tidak terbayangkan pada saat sekarang. Tidak bisa tidak orang akan meminta ampun atas semua dosa yang pernah dilakukan. Tetapi permintaan ampun di saat itu adalah permintaan ampun yang palsu. Kenapa? Permintaan ampun yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena permintaan ampun tersebut tidak tulus juga ternyata. Mestinya di bumi sekarang ini, pada saat ketika Tuhan seakan-akan tidak ada karena tidak terlihat secara mata jasmani kita. Kita bersedia percaya kepada Tuhan, bertobat dan membenahi diri menjadi lebih baik lagi. Itu barulah percaya yang benar. Pertobatan dan pembenahan diri yang benar. Bukan pada waktu ketika kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus baru menyatakan diri bertobat. Selama kita semua masih bernafas, kesempatan untuk bertobat dan membenahi diri menjadi layak di hadapan Tuhan masih ada dan masih terbuka. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melewatkan kesempatan untuk bertobat yang masih Tuhan berikan kepada kita?
Nah, agar kita semua tidak melewatkan kesempatan untuk bertobat, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan agar peluang yang Tuhan berikan dapat kita manfaatkan dengan baik. Hal pertama yang harus kita lakukan dengan segera adalah sadar. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 5 akan saya bacakan. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 5 mengatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saya ulangi, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Nah, di ayat yang sebelumnya yaitu di kitab Yunus pasal 3 ayat 4 dikatakan, ketika Yunus memasuki kota Niniwe, dia mulai menyerukan kata-kata 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yang bisa kita artikan 40 hari lagi Niniwe akan dimusnahkan oleh Allah. Nah, artinya 40 hari lagi Tuhan akan menghukum kota Niniwe dan seluruh penduduk kotanya tanpa terkecuali. Nah, dari ayat ini ada makna lain yang bisa kita lihat. Nah, ada kata 40 hari lagi yang diserukan oleh Nabi Yunus. Yang bisa kita pahami bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada seluruh penduduk kota Niniwe untuk bertobat dengan waktu selama 40 hari itu. Nah, kesempatan Tuhan berikan dan keputusan untuk memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik atau sebaliknya tetap kembali kepada masing-masing orang. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh orang Niniwe setelah mendengar peringatan dari Nabi Yunus? Nah, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus, seluruh penduduk kota Niniwe, mereka percaya kepada Allah. Dan mereka juga percaya bahwa mereka semua akan binasa, kecuali mereka bertobat. Kemudian semua orang Niniwe, baik yang dewasa ataupun yang muda, berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai ungkapan lahiriah dari pertobatan dan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Nah, jika Niniwe saja diberikan waktu 40 hari untuk bertobat. Dan waktu 40 hari itu cukup bagi mereka untuk bertobat dan berbenah diri. Nah, maka seharusnya tiap-tiap hari yang Tuhan berikan bagi kita pun merupakan waktu yang cukup bagi kita untuk terus mengevaluasi diri kita sehingga terus terjadi perubahan demi perubahan dari diri kita. Sehingga kita tidak hanya hidup dalam waktu yang lewat tanpa adanya perubahan, melainkan dengan mengevaluasi hidup tiap-tiap hari kita. Kita akan terus mengalami perubahan hidup dan pertumbuhan rohani. Nah, oleh karena itu, kita harus segera sadar bahwa kesempatan untuk kita bertobat masih ada. Lalu kemudian hal kedua yang juga harus kita lakukan dengan cepat dan segera supaya tidak melewatkan kesempatan adalah menyesal. Kita baca di dalam Yunus pasal 3 ayat 6-8. Akan saya bacakan. Yunus pasal 3 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu.
Ayat ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ayat yang ke-8, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saya mengambil sebuah ilustrasi tentang seorang murid sekolah yang malas bernama Oti. Nah, jadi selama belajar di dalam kelas ini, Oti tidak pernah memperhatikan guru yang sedang mengajar di depan. Nah, dia selalu sibuk sendiri dengan bermain game sama temennya ataupun sibuk ngobrol. Nah, ketika guru memberi tugas pun, dia tidak pernah mengerjakan tugasnya, tidak pernah mengerjakan kewajibannya secara mandiri. Melainkan si Oti ini selalu menyontek tugas yang telah dikerjakan oleh temannya. Temannya udah kerja, Oti tinggal salin. Enak sekali ya jadi si Oti. Nah, suatu hari ketika ujian berlangsung, Oti menyontek. Oti meminta jawaban kepada temannya. Nah, ternyata perbuatan si Oti itu ketahuan oleh guru pengawas yang sedang mengawas ujian. Nah, setelah ujian selesai, Oti kemudian dipanggil ke ruang guru. Nah, guru tersebut memberitahu Oti bahwa ujian kali ini Oti tidak akan mendapatkan nilai karena ketahuan menyontek dan akan mendapatkan sanksi. Oti ketakutan, lalu dia menangis. Dia menyesal telah menyontek pada saat ujian. Dia segera minta maaf pada gurunya dan mengatakan dia menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Lalu apa yang dilakukan oleh gurunya? Gurunya memaafkan Oti dan menasehatinya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya. Dan gurunya memberikan kesempatan kepada Oti untuk membuktikan ucapan Oti untuk berubah. Ketika kita sadar bahwa kita ini salah, berbuat salah, kita harus segera berbenah diri sebelum semuanya menjadi terlambat. Seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe, di mana mereka menyesal dan berbalik dari semua tingkah lakunya yang tidak baik. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang adil. Kesempatan untuk bertobat Tuhan berikan kepada semua orang, tanpa terkecuali. Jadi, semua orang mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Seburuk apapun kelakuan dan perbuatan kita, pada saat kita sadar, pada saat kita menyesal, dan berbalik meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kita yang buruk, peluang kita untuk bertobat terbuka pada saat kita mau berubah. Jadi, ayo kita semua, termasuk saya sendiri, harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bertobat dengan benar dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang sangat baik ini. Selama kita masih bernafas, kesempatan itu ada. Jangan sampai terlewat. Nah, kemudian hal ketiga yang harus kita lakukan agar tidak melewatkan kesempatan adalah perubahan total. Nah, kita akan baca lagi ya di dalam Yunus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Ayat ke-8-nya beginilah firman Tuhan, haruslah semuanya,
manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Nah, bila berbicara tentang perubahan total adalah perubahan secara menyeluruh. Nah, jujur saja, jika kita menasehati orang untuk berubah, itu adalah sebuah hal yang sangat susah untuk dikerjakan. Nah, contoh gampangnya aja begini. Kita ambil contoh si A. Si A yang mengalami penyakit kolesterol tinggi, asap urat tinggi, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Nah, oleh dokter sudah diberitahukan untuk menjaga makan dan membatasi asupan makanan yang dapat menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Nah, itu aja susah dikerjakan oleh si A. Artinya yang dokter suruh jangan, nggak dia kerjakan. Alasannya adalah, ya karena makanan enak gak dapat ditolak. Itu alasan si A. Hari ini puas-puasin dulu, makan enak. Besok baru mulai lagi atur asupan makanan. Tuh kan, ada aja alasan untuk membenarkan apa yang diperbuatnya sehingga terlihat bukan persoalannya besar. Bukan perkara besar, ini perkara sepele. Masalah ini hanya permasalahan kecil dan juga tidak bisa membuat orang berubah secara total. Padahal itu adalah kebaikan untuk kesehatan tubuhnya sendiri loh. Apa yang si A lakukan adalah melewatkan kesempatannya untuk menjaga kesehatan tubuhnya biar penyakitnya tidak bertambah parah. Dan ketika dia tidak menjaga kesehatan tubuhnya dengan baik, nah akhirnya si A akan menuai apa yang ditaburnya. Pada akhirnya si A mengalami stroke karena tidak menjaga pola makan dan hidup sehat sesuai dengan anjuran dokter. Apabila si A mendengarkan nasihat dan melakukan anjuran dokter, maka si A tidak akan mengalami yang namanya terkena stroke. Karena apa? Karena dia mendengarkan apa yang dokter sarankan. Dia mendengarkan dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga penyakitnya itu bisa terkendalikan karena dia menjaga pola makan hidup sehat. Jadi semuanya terkendali. Tetapi sebaliknya karena dia tidak melakukan apa yang dokter sarankan, akhirnya dia menuai apa yang dia tabur. Penyakitnya bertambah parah dan akhirnya terkena stroke. Nah, ini hanya contoh sebagian kecil kasus yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberikan perintah kepada Yunus yang kedua kalinya. Bisa kita lihat ya di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 dan Yunus pasal 3 ayat 1. Dan memberikan kesempatan pertobatan bagi Niniwe adalah satu bukti kesabaran Allah. Yaitu Allah tidak cepat menghukum. Namun Allah merindukan pertobatan dan ketaatan. Keinginan Allah yang terutama ialah menunjukkan belas kasihan, bukan melaksanakan hukuman yang direncanakannya. Tuhan adalah Allah yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang berdosa yang sungguh-sungguh mau bertobat. Allah mau umatnya melakukan perubahan total dengan meninggalkan semua perbuatan, kelakuan buruknya dan menjadi manusia baru yang seperti dikehendaki Allah. Dan Niniwe tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan mengambil langkah
bertobat. Seperti Niniwe yang sadar dan langsung melakukan perubahan. Tuhan juga menginginkan kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengevaluasi diri sungguh-sungguh dan bertobat dari setiap jalan kita yang salah. Dengan demikian, kita boleh mengalami pengampunan dari Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Karena nanti yang rugi bukan Tuhan, tetapi kita yang tidak mau bertobat. Kita yang rugi. Raih dan pergunakan kesempatan yang ada, sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Maju terus di dalam Tuhan. Nah, yang terakhir dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kembali kita sama-sama mengingat bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan bertobat yang diberikan Tuhan dengan baik. Yaitu kerjakan 3 hal tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu sadar, menyesal, dan perubahan total. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang adil. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia dan ingin semua manusia selamat dari hukuman neraka. Ingat bahwa kesempatan untuk bertobat itu ada selagi kita masih hidup dan bernafas. Setelah kita meninggal, maka kesempatan untuk bertobat telah hilang. Jangan sampai kita melewatkan peluang untuk bertobat. Manfaatkanlah kesempatan untuk bertobat dengan sebaik-baiknya. Amin. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan Yesus. Dengan renungan firman Tuhan ini, kami mau Tuhan Yesus memanfaatkan setiap peluang, setiap kesempatan yang Kau berikan setiap hari kepada kami dengan baik. Agar kami tidak melewatkan kesempatan untuk bertobat Tuhan Yesus. Sertakan Roh Kudus-Mu, Roh Penolong-Mu di dalam diri kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan semakin menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami bisa memanfaatkan peluang yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya.